Oke, ketemu lagi dengan gue di sini dulu Kimso. Kali ini gue akan ngebahas bagaimana cara teknik ngedit foto interior di Adobe Photoshop. Nah, di sini gue sudah punya bahannya. Ini kerjaan gue yang di tahun lalu. Di sini gue akan kasih tahu bagaimana cara ngedit foto interior di Photoshop dari mulai warna, perspektif, distorsi, semuanya gue akan kasih tahu. Nah, tonton aja sampai habis video gue akan kasih tahu trik-triknya ngedit di Photoshop itu bagaimana aja, khususnya untuk foto interior dan arsitektur interior. Tapi ini lebih ke interior. Oke, langsung aja kita tonton video gue untuk tutorialnya. Ya, di sini gue udah ada bahannya. Nah, di sini yang tadi gue bilang di sebelumnya, di sini gue udah foto interior. Nah, cara ngelihat foto interior itu lurus apa enggak, kalian bisa tekan Ctrl plus titik 2, plus kutip 2. Nah, dia akan nongol garis-garis seperti ini. Ini mungkin agak sedikit membingungkan atau rumit. Kalian bisa lihat di sini itu agak distorsi ya. Nih, lihat nih. Di sini agak bengkok gitu ya. Wajar karena lensa. Oke, kalau misal terlalu rumit, kalian bisa lakukan dengan cara tarik rules garis. Gue biasanya pakai ini, move tool. Nah, jadi gua garis-garis dulu gini, satu, gua cari tengahnya di 10 tengahnya, terus gua giniin, sini gua giniin, terus tengah-tengahnya nanti gua cari di sini. Nah, tapi sebelumnya sih ini enaknya di copy dulu ya. Nih gua copy dulu, Ctrl J, atau bisa juga caranya kalian tarik background copy ke bawah sini. Nih gua ini lagi ya, kok ini gua tarik lagi garis gua sini. Nah, di sini nih udah kayak gini, biasanya gua tarik gini nih. Gua liatin nih tiap siku-siku yang punya sudut nih, dimana garis lurusnya, nanti gua zoom, baru nanti gua edit, gua lurusin perspektifnya. Nanti kalian bisa lihat hasilnya kayak gini. Ini belum sampai warna, ini baru masih ngelurusin dulu, lurusin dulu, lihat dulu garis-garis. Pokoknya setiap punya garis tuh biasanya gua kasih garis gini nih. Tapi ada yang jangan dibikin sampai tidak masuk akal sih, maksudnya kelihatan masih masuk akal deh, kayak aja rumah ya biar kelihatan cantik aja, bersih kayak ini. Gue langsung aja ke tekan Ctrl T, dia akan muncul. Habis itu klik kanan, bisa pakai distorsi, bisa pakai perspektif, bisa pakai warp, warp. Jadi gue bisa pakai warp. Nah, di warp ini gue zoom dulu. Yang nggak lurus kan di sini nih. Nah, ini biasanya gue warp, gue tarik dulu kayak gini ujungnya, tengah-tengah sininya, posisi dia kan sebenarnya kalau dihilangin juga bisa diginin. Di sini tuh ada garis-garis pembantunya juga, ibaratkan kayak rule of third-nya. Jadi, nah di sini gua akan tarik dulu. Tuh kan udah berubah kan, udah bergeser kan. Nah, saya gue sesuaikan nih dengan pakai warp. Kalau warp lebih detail. Nah, ini kan jadi distorsi nih, nggak apa-apa, nanti bisa diperbaikin lagi kayak gitu-gitu. Tenang aja. Ini gua enter dulu. Habis itu gua Ctrl T lagi, gua tekan warp lagi. Nah, di sini kan ada yang kayak gininya nih. Gua akan rapiin lagi pakai warp. Kayak gitu-gitu. Jadi satu-satu memang kerjanya, prosesnya. Memang semua juga fotografer umumnya sih pasti akan menggunakan seperti hal seperti ini gitu. Memang ada juga yang bisa langsung fotonya bagus, mungkin karena lokasinya juga sudah nggak terlalu sempit. Kadang-kadang distorsi terjadi karena lokasi yang sempit. Oke, ini gue balikin dulu karena kayaknya gue akan tarik aja nih ke atas, ini dia biar distorsinya nggak terganggu yang sebelah kanannya. Nah, jadi ini satu-satu ngerapinnya kayak gitu. Ini gue tariknya sebelah sini dah, jadi biar nggak terganggu gue naikin ke atas kayak gini, seperti ini. Memang agak makan waktu sih ya kan, makanya motretnya harus bener di awal untuk tidak mempersulit kita saat editing, proses editing kayak gitu. Nah, jadi ini udah agak mendingan sih, nggak terlalu kelihatan banget distorsinya seharusnya sih ya. Nah, jadi terus kita lihat dulu, kita enter dulu. Gua akan hilangin rulesnya nih, Ctrl R nya banyak ya, tapi kalian bisa lihat sih dari sini bisa kelihatan sini. Gue zoom in, ada perbedaannya, lihat nih tuh. Gue zoom lagi, lihat bedanya tuh, beda kan distorsinya. Kalau kurang lurus kalian bisa zoom aja terus tuh, lurus tuh, beda kan distorsinya. Nah, di sinilah di sini kalau misalnya nih ini nggak lurus nih kayak gini kan, nih ini mesti detail nih. Nah, ini nggak lurus nih, bisa diulang lagi, Ctrl T, tekan warp lagi, terus tarik kan sampai lurus tuh kayak gitu. Sampai udah lurus ya udah, oke, tinggal enter. Udah bisa lihat kan tuh
Beda kan tuh, jaraknya udah kelihatan. Itu namanya garis pandu aja sih. Jadi kalian juga bisa ngeliat tuh di sini belum lurus nih kayak gitu-gitu ya. Kalian bisa luruskan di bagian bawah, pakai wipe lagi, di zoom, tarik satu-satu kayak gini, buat tarik tuh sampai dia lurus gini. Nggak apa, dia lebih nanti juga akan cropping fotonya sedikit, pasti akan ada cropping sedikit. Di zoom lagi, lihat atasnya apakah sudah lurus apa belum. Nah, ditarik, distorsinya dimainin gini. Nah, kayak gitu dimainin lagi distorsinya. Nah, lihat di sini lagi, ini gimana nih? Oh, ini ada terjadi pergeseran, berarti di tengah-tengah sininya dirapin lagi. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, bisa gua enter. Gua akan hilangkan semua garis bantu ini. Gua akan hilangkan semuanya. Salah ininya gua akan hilangkan garis bantunya semua. Nah, ini karena filenya JPEG, sebenarnya filenya RAW. Kalau kalian pakai file RAW itu lebih enak lagi ngeditnya. Nah, di sini gua akan bikinin tutorial dari file JPEG ke file RAW, tapi di sini gua sekaliin aja. Biasanya apa yang gue lakukan, jadi di sini udah bisa kalian lihat ya, ini fotonya udah, ini aslinya tadi yang udah diedit, ini yang saya tulis ini after. Oke, di sini lihat udah ada perbedaannya kan, kelihatan ada distorsinya udah berubah kan tuh, dimensi itu distorsinya. Oke, hal yang biasa gue lakukan adalah setelah seperti ini, misalnya udah lurus nih ya, gue akan masuk ke filter, langsung ada namanya kamera raw filter. Nah, sih sebenarnya lebih enaknya itu kalau raw filternya, kameranya itu hasil fotonya itu benar-benar raw. Nanti akan seperti apa? Gua akan bikinin video sesi itu sendiri, bagaimana cara ngedit dengan kamera dengan hasil foto raw yang benar-benar dari kamera ini. Gue sekarang dari JPEG gue convert ke raw. Sebenarnya file ada raw, cuman tadi gue bikin convert ke JPEG. Nah, di sini kan bisa dilihat nih ya, fotonya jadi distorsi kayak gini-gini. Ini biarin aja, nanti akan dirapin di croppingan. Nah, di sini gue biasanya akan cari temperaturnya dulu. Nah, kalau temperaturnya misalnya terlalu kuning nih, oke, kita cari putihnya dulu, hijaunya apa, cari, oh terlalu ini nih. Nah, di sini sebenarnya kalau color itu lebih enak di Lightroom, cuman ini buat sekalian aja. Jadi misalnya kalian warnanya maunya seperti apa dulu nih, cari dulu warnanya sampai dia benar-benar ketemu warnanya. Misalnya white ya, putih, rumah ya pasti putih lah, terang, bright. Exposure juga dimainin, diliatin kontrasnya kayak gimana, terang gelapnya, highlightnya juga kalian lihat. Misalnya di sini ada yang over kayak gini, ini kasih over nih. Nah, highlightnya kan bisa dimainin tuh, jadi hilang dia kan tuh. Jadi gue mainnya kalau dipakai di curve atau di brightness contrast dia akan secara keseluruhan, tapi kalau di kamera raw itu dia akan part per part, bagian per bagian. Jadi highlight ya highlight, shadow ya shadow, white ya white. Jadi ini highlightnya gue langsung jatuhin aja, gue minus 100%. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya tadi gue bikin ini 0, dia ini over. Nah, ini gue akan bikin minus 100 tuh. Jadi normal kan, kelihatan normal. Terus shadownya gue tarik mana nih kira-kira shadownya, ini kan gelap nih tuh. Jadi gue tarik mana shadownya, ya biar real kayak ada matahari masuk lah. Gue tambah minus 20. Terus di sini juga gue whitenessnya nih gue naikin tuh. Nah, whiteness tuh jadi keterangan warna putihnya aja, cuman dia nyari warna putih. Gue cuma butuh ruangannya, gue naikin aja ruangannya. Nanti gue masking juga sih pada akhirnya. Gue akan masking 25 deh. Habis itu clarity ini blacknya nih mau kalian tampilin, misalnya kan hitamnya pekat tuh kan, bisa kayak blacknya dikurangin, gua bikin ke 15 misalnya. Clarity ini ketajaman, jadi gua tajam banget jadinya, tapi gua nggak bikin banyak banget ya, gua bikin palingnya 10 deh, 10. Di hand sini kayak warna gitu, dia kayak nurunin saturasi warna, kontras tambahin semua ini, nggak gua otak-atik, cuman gua kasih contoh aja. Vibrance-nya juga nggak banyak, paling gue cuma naikin ini vibrance ini kayak warna gitu sih, warna nih vibrance ini gue paling naikin warna daunnya aja biar gak kontras. Saturation-nya gue turunin, gue turunin sedikit kayaknya sih, minus 5 cukup lah, minus 5. Oke. Nah, di sini gue akan langsung masuk detail per detail warnanya. Di sini ada luminance, saturation. Saturation gue akan mulai dari hue. Gue coba cari warna langsung blue-nya aja. Blue-nya gue bikin kontras bunganya. Saturation-nya gue cek lagi biar dia agak putih. Ruangannya, blue-nya gue naikin. Ruangannya dulu gue cari ada nggak sih. Kalau dirubah ininya, ini juga bisa nih, kalian mau bikin di saturation-nya mau bantalnya lebih nyala, tangganya lebih emang warnanya kuning, jadi mau dibikin kuning bisa.
tapi gue kayaknya mungkin ya lebih turun aja. Luminance-nya ini gue bisa naikin, terang tuh, terang tangganya ada perubahan ya, bisa dilihat di sini ya, tuh berubah ya, berubah warna-warnanya lebih cerah, lebih terang kayak gitu. Terus kuningnya apa nih, kuningnya yang berubah nih, gue akan kecilin lagi aja. Ini kuningnya, yellownya mungkin makanya jadi lebih white. Ini tadi ada tone curve, ini bisa kalian atur juga. Nah, kayak gini mau cerahnya seperti apa tuh, cerah banget terangnya. Highlightnya seperti apa tuh, wow, lightnya terang banget. Jangan sampai hilang kok, jangan sampai hilang detail kalau terlalu putih. Darknya nih kayak gini. Ini shadownya tuh kalau nggak ada shadow juga aneh ya, tipis-tipis ya tambahin. Habis itu langsung tekan OK. Jadi kan bisa lihat nih after, before, udah diedit warna sama udah diedit perspektif nih kayak gini. Misalnya ini gua cabut, nah ini nih, ini gua di sini gua cabut, gua akan kontrol, gua akan bikinnya original crop. Nah di sini udah kelihatan ya, lihat tuh, bisa kalian lihat kan si cropping ini ngasih tahu bahwa foto yang sesuai itu nanti yang di croppingan ini tuh, yang di luar itu kan udah nggak kepake tuh, yang distorsi kayak gitu. Kalian bisa lihat tuh kan, ini yang lebihnya itu tadi itu yang foto file aslinya karena masih ada. Ini langsung aja gue enter. Karena tadi kalau gue balikin story layer resolution, jadi gue tekan cropping use original. Nah dia akan langsung kayak gini. Gue tekan cropping ini langsung kayak gini. Gue bikinnya settingannya deh, kalau misal square kayak gini, misalnya original ratio. Jadi gue reset dulu, reset crop. Nah di sini gue bikin original ratio tuh. Gue langsung enter aja. Setelah itu gue cari nih misalnya ada noda-noda, gue akan retouch misalnya mana yang kurang terang atau apa gitu. Misalnya ini gue akan copy lagi, bawahnya layernya akan gue matiin. Sini gue akan cari warna untuk neranginnya lagi. Gue akan kasih curve, pakainya RGB aja. Ini gue akan setting sedikit, cari mana yang kurang terang, yang kurang ini. Biasanya gue lakukan masking ya, prosesnya satu. Yang gue biasanya yang gue lakukan ini shutter over, gue masking gini. Ya inilah cara ngeditnya. Jadi biasanya fotonya sih sebenarnya itu ada normal, under, over, itu yang namanya di bracketing. Jadi ada 3 foto dijadikan satu, normal, under, over. Nah tapi di sini karena fotonya udah satu aja gitu kan, stok satu juga udah cukup yang ini karena gue punya stoknya satu. Sebenarnya ada beberapa sih, cuman gue kasih satu aja. Sebenarnya hampir sama tekniknya, cuman ini teknik di Photoshopnya aja. Kalau teknik di foto kameranya itu harus ngeliat langsung. Misalnya over nih kayak gini bisa kalian masking nih. Kalau fotonya ini under, jadi kan ini kan gelap nih, gelap sendiri. Nah itu bisa kalian pakai, kalian masking. Sini kelihatan nih ya, kalau ini gelap nih, gelapin aja tuh. Misalnya hordennya biar ada detail-detailnya. Nanti juga ada sih cara ngapus background ini biar ini sendiri. Oke, misalnya segini, ini cara yang gue lakukan. Terus kali ini gue bikin layer baru, gue bikin new layer, dipasuk ke ini ya. Gue bikin di sini soft light, terus kasih fill with soft neutral color. Langsung tekan aja OK, dia akan bikin layer baru. Nah di sini kalian bisa dodging, burning. Di sini gue akan kasih burn, gue akan gelapin. Jadi gue akan gelapin di sini. Ini tuh gelap. Gue akan gelapin. Gue akan gelapin di sini over. Gue akan gelapin. Nah di sini gue akan gelapin. Jadi dia biar kelihatan gak over banget. Ini efek daripada flash. Gue akan gelapin. Ya ini terserah kalian, gue bikin ini exposure itu 8 ya, 10 juga boleh, oh 1 ini 10. Oke udah 10. Gue akan gelapin di sini bangku-bangku yang perlu detail yang over gue gelapin, yang terlalu over misalnya mana gitu, bahkan
Jadi ngeditnya emang satu-satu, foto interior tuh ngedit satu-satu, jadi emang agak makan waktu, makanya makan waktu sedikit lah, lumayan tergantung tingkat kesulitan, makanya motornya harus bener. Nah misalnya atasnya ini kurang terang, gua akan masuk di dodge itu buat terang. Ada dodge and burning. Dodge itu lebih untuk nerangin kayak gini-gini, gua akan dodge ini sini dia tetap layer yang sama, nggak masalah. Gue bikin juga di layer yang sama. Di sini gue burn lagi biar dia gelap. Nah kita bisa hasilnya efeknya beda, dimensinya beda kan tuh, kelihatan kan perbedaannya nanti, dimensinya kelihatan berbeda kan. Ini setelah ini yang tutup dulu nih, gue nyalain tuh, beda kan dimensinya. Nah itu yang bisa kalian lakukan, jadi ada dimensinya gitu. Misalnya di sini gue burn lagi, gue ganti lagi dodge, mana yang gue terangin, misalnya ini tangga, ini gue terangin nih tangganya, gue dodge. Karena di sini kan nggak dikasih lighting. Kalau kalian bener-bener mau ini perfect banget ya, di sini dikasih flash. Motretnya nyari ruangannya dulu, nyari tangganya dulu, satu-satu tuh banyak banget, proses pengerjaannya tuh nggak bisa cepet. Motret interiornya prosesnya juga agak panjang ya, jadi beda-beda kebutuhan, tergantung kebutuhannya aja gitu, kalian motretnya mau seperti apa, sama alat yang kalian gunakan juga bisa mempengaruhi sih. Maksudnya ada lensa spesifik lagi namanya TS tilt shift, itu ya gue nggak punya sih, tapi itu enak banget buat foto interior yang gue tahu sih. Itu bisa bener-bener lurus, biasanya profesional fotografer interior yang pakai kayak gitu. Sini gue bisa terang-terangin, gue bisa gelapin dengan teknik yang tadi ya, kayak gini misalnya terang-terang ya. Yang jago gambar biasa pakai Wacom untuk hal kayak gini, gambar soft retouch kayak gini gampang. Nah misalnya ini ada, oh ini nggak enak nih, gue biasa pakai ini patch tool. Jadi gue biasanya kalau pakai patch tool, gue tarik aja kayak gini nih, kayak ini nggak enak, gue tarik aja, gue samain, udah deh hilang. Nah misalnya apa lagi, oh ini nggak enak nih, ya udah gue tarik lagi tuh nih, gue tarik lagi terus sampai dia enak. Ini misalnya oh masih sama nih, masih jelek nih, gue bisa pakai clone stamp, gue hapus pelan-pelan kayak gini pakai clone stamp kayak gitu. Jadi gue clone stamp dari yang atas ke bawah, coba clone stamp tuh. Gue akan cari lagi mananya yang sesuai sampai sesuai, kira-kira kayak gitu. Misalnya ini flow-nya gue bikin ya, opacity-nya gue bikin 20, flow-nya gue bikin 20, jadi nggak terlalu ngeblok-ngeblok banget. Bisa di constant. Kayak gini bisa juga ya kan, tinggal rapi-rapi aja kayak gini ya. Mungkin ini nggak terlalu kelihatan juga sih, tapi ya kalau kurang bagus nih gini ya bisa aja kalian kerjaan aja terus kayak gini nih tuh, di clone stamp terus sampai dia sesuai dengan kebutuhan kalian dan digambar.
ngelakuin gini aja memang agak lama sih memang. Detail-detail kayak gini tuh memang mesti diperhatiin banget, karena jadi bikin PR-nya si editor biasanya. Makanya editor minta foto yang biasanya udah langsung siap pakai aja gitu. Kayak gini-gini emang makan waktu gitu kan. Jadi ini agak sedikit karena cahaya, efek flash, cahaya juga tadi. Nah, gini-gini tuh makan waktu tuh. Ya kurang lebih kayak gitulah. Makanya nih enaknya disamain gitu. Maksudnya kalau di white, oke, white aja langsung di dots aja. Saya samain warna gitu biar dia terang aja. Samain aja warnanya nih. Terus kalian juga bisa tempelin layar misalnya di sini terlalu flat ya, tapi jadinya nggak natural banget ya, kayak kesannya tipenya memang idealnya memang nyala sih. Kan biasanya gue nempelin sesuatu layar apa gitu di situ, misalnya gambar apa gitu, TV, siaran TV atau video gitu-gitu. Emang harusnya tuh nyala idealnya, cuma kebetulan kalian rumah contoh jadi nggak ada decoder yang nyala, ya udah. Biasanya misalnya promosi tempatnya dia kayak gitu. Nah ini kira-kira kayak gitu deh ya. Ini agak susah juga datang rapinya. Mungkin gua mesti lebih teliti sih, jadi kerjaan kayak gini tuh harus teliti banget, benar-benar teliti kerjanya biar hasilnya juga bagus gitu, maksudnya nggak sembarangan. Jadi kayak lurusnya gitu-gitu semua tuh harus teliti ngerjainnya gitu. Kalau gua cropping gua tambahin gini aja nih, itu masking. Ya lumayan jadi PR kan kerjaan kayak gini aja kan, katanya gampang ya, gampang, cuman nggak, kalau kalian udah motretnya udah salah, udah ini hasil editannya juga jadinya lebih akan banyak kerjaannya gitu. Jadi makanya untuk motret interior itu diusahakan untuk bagus dari awal biar ngeditnya juga gampang. Nah, kira-kira gini deh kurang lebih ya, kurang lebih. Tapi ya ini untuk masuk tampilan web juga oke lah. Nggak terlalu kelihatan banget sih. Oke, di sini gua beras lagi ya, terang. Oke, nah kira-kira sampai di sini kita lihat nih before afternya nih. Gua masukin di sini aja. Ini filenya. Lihat nih, ini aslinya, hasil akhirnya seperti ini kira-kira. Nah, gimana nih menurut kalian? Ini biasanya banyak sih yang bisa diekspor lagi. Misalnya gue mau tambahin curve, pakai misalnya gue mau naikin curve-nya lagi untuk nyari kontrasnya misalnya, biar kesannya fotonya agak nyala. Nah kayak gini tuh bisa dinaikin. Ada kan yang sukanya white bright banget. Nah, setiap layar monitor beda-beda. Kira-kira seperti ini, jadi tinggal selera kalian sukanya kayak gini atau kayak gini. Ini agak flat, ini agak ada kontrasnya. Nah yaudah, jadi kira-kira sampai di sini video gue. Nah gue tinggal gabungin aja jadi deh, atau gue mau simpan PSD nya juga bisa. Jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan share. Jangan lupa subscribe video gue. Untuk video-video selanjutnya gue akan kasih tahu motret lagi, maksudnya ngedit dengan kamera dengan file RAW yang asli dari kamera langsung, dan apa aja kelebihannya dan apa aja keuntungannya. Oke, terima kasih sudah menonton video gue. Foto ini akan gue posting di akhir video, kalian bisa lihat before afternya. Terima kasih, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.